Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan materi Sistem Informasi Manufaktur yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Mia Cynthia, kemudian ada Deta Oktayani dan Arta Syafira. Selanjutnya kami akan menjelaskan pembahasan tentang sistem informasi manufaktur. Yang pertama, langsung dijelaskan oleh Deta Oktayani. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manufaktur, yang dimana sistem informasi manufaktur adalah suatu proses sistem informasi terintegrasi dalam pengembangan, perencanaan, dan evaluasi. Sistem manufaktur dengan sistem engineering yang terkoordinasi dalam perusahaan industrialisasi. Perkembangan sistem informasi manufaktur yaitu ada proses kegiatan manufaktur untuk memenuhi kebutuhan pemasaran dengan tanggung jawab untuk memproses produk tersebut. Selanjutnya ada penerapan manufaktur dalam CBIS dan dua cara, yaitu yang pertama ada komputer sebagai bagian dari sistem fisik. Computer Aided Engineering atau bisa disingkat dengan CAE, yaitu suatu bentuk alat yang melibatkan kegunaan komputer untuk membantu rancangan produk yang akan dimanufakturkan. Yang B, Computer Aided Manufacturing, yaitu bisa disingkat dengan CAM, yang dimana suatu penerapan komputer dalam proses produksi. Contohnya, mesin produksi khusus yang dikendalikan komputer agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diperoleh dari database rancangan. Yang C ada robotik, yaitu yaitu bisa disingkat dengan IR, yang dimana suatu alat yang berbasis CBIS dengan otomatis melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam proses manufaktur. Next, yang kedua ada komputer sebagai sistem informasi. Kenapa bisa disebut begitu? Karena bentuk output dari sistem informasi manufaktur digunakan untuk menciptakan dan menghasilkan sistem produk fisik. Yang pertama ada sistem titik pemesanan kembali atau reorder point, bisa disingkat dengan ROP, yang dimana suatu sistem memberdasarkan keputusan pembelian pada titik pemesanan kembali dengan rumus R sama dengan LU plus S, yang dimana R itu adalah titik pemesanan kembali, U tingkat pemakaian, L adalah lead time pemasok, S adalah tingkat safety stock. Next. Yang B ada sistem material recruitment planning, di mana adalah suatu strategi material proaktif meliputi komponen. Yang pertama ada sistem penjadwalan produksi, yang kedua sistem material recruitment planning, yang dimana menentukan berapa banyak material yang diperlukan untuk memproduksi jumlah unit yang diinginkan. Yang ketiga ada sistem capacity recruitment planning, di sini untuk memastikan bahwa produksi terjadwal itu sesuai dengan menghasilkan beberapa output. Yang keempat ada sistem pelepasan pesanan atau order reliability system, yang dimana menggunakan jadwal pesanan terencana untuk input dan melacak suatu laporan pelepasan pesanan. Kemudian selanjutnya akan saya lanjutkan. Ada sistem Manufacturing Research Planning atau biasa disingkat dengan MRP2. Merupakan suatu pengintegrasian atau penyatuan dari semua proses di dalam manufaktur itu tersendiri yang berhubungan dengan manajemen material. Di sini manfaat MRP2 ada 5. Yang pertama, adanya penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Tentu. Yang kedua, perencanaan prioritas yang lebih baik, di mana prioritas di sini dapat direncanakan
secara lebih baik karena menggunakan sistem MRP2. Kemudian yang ketiga, ada pelayanan pelanggan yang lebih meningkat. Yang keempat, semangat kerja pegawai atau karyawan meningkat. Dan yang kelima, yang terakhir, tentunya adanya informasi manajemen yang lebih baik. Selanjutnya, ada model sistem informasi manufaktur. Ini sama aja dengan sistem informasi manajemen pada umumnya yang terdiri dari input, proses, dan juga output. Input ini sendiri terdiri dari sistem informasi akuntansi, kemudian ada subsistem industrial engineering, kemudian yang terakhir ada subsistem intelijen manufaktur, di mana bersumber dari internal maupun eksternal. Yang selanjutnya, proses selanjutnya yaitu akan berkumpul menjadi database. Dan yang terakhir akan mengeluarkan output. Ada 4, yaitu subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, dan yang terakhir ada subsistem biaya. Output ini akan digunakan oleh user atau pengguna atau pemakai. Kemudian selanjutnya, pemateri selanjutnya yaitu Arta Syafira, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai model sistem informasi manufaktur. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa model sistem informasi manufaktur ada 3, yaitu subsistem input, subsistem proses, dan subsistem output. Pertama, kita bahas subsistem input, yang terdiri dari yang pertama ada sistem informasi akuntansi, yang kedua subsistem industrial engineering, yang ketiga ada subsistem manufaktur. Yang pertama tadi ada subsistem akuntansi, yaitu proses yang mengumpulkan data intern yang menjelaskan antara operasi manufaktur dan data di lingkungan yang berhubungan dengan transaksi perusahaan dengan pemasok. Yang kedua tadi ada subsistem industrial engineering, yaitu sistem yang terlatih khusus mempelajari tentang operasi manufaktur dan membuat saran perbaikan. Dan yang ketiga ada subsistem manufaktur, subsistem intelijen manufaktur, yaitu suatu proses yang digunakan untuk mengetahui perkembangan terakhir tentang sumber material, mesin, dan pekerja. Selanjutnya ada subsistem proses atau database manufacturing system yang meliputi ada 3. Yang pertama pendekatan sistem manufaktur, yang kedua sistem engineering berbasis komputer, itu meliputi analisis sistem, teknis, dan simulasi komputer manufaktur. Dan yang terakhir ada perencanaan dan evaluasi sistem manufaktur. Next. Baiklah, yang terakhir, setelah subsistem input dan proses, yaitu ada subsistem output. Subsistem output merupakan informasi yang diperoleh dari hasil pengolahan data dari bagian produksi, persediaan, kualitas, dan biaya. Subsistem output ini meliputi ada 4 macam. Yang pertama, subsistem produksi, yang kedua, subsistem persediaan, yang ketiga, subsistem kualitas, dan subsistem biaya. Subsistem produksi merupakan semua hal yang berkaitan dengan proses di setiap bagian kerja atau departemen yang mengukur produksi. Dan yang kedua tadi ada subsistem persediaan, yaitu subsistem persediaan ini untuk mengukur volume aktivitas produksi dan persediaan yang diubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang ketiga ada subsistem kualitas, yaitu semua hal yang berkaitan dengan kualitas, biaya waktu, performa kerja, dan pemilihan supplier. Dan yang terakhir ada subsistem biaya, yaitu yang berguna untuk mengukur biaya yang terjadi selama aktivitas produksi. Subsistem biaya ini dibagi menjadi 2, yaitu biaya pemeliharaan dan biaya pembelian. Biaya pemeliharaan ini biasanya diakui sebagai persentase biaya tahunan barang, meliputi kerusakan, keusangan, pencurian, pajak, dan asuransi. Dan yang kedua tadi ada biaya pembelian, yaitu meliputi seluruh biaya yang timbul akibat pemasukan
Maaf, maksudnya pemesanan material, contohnya seperti biaya telepon dan biaya formulir pesanan pembelian. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, langsung ditulis di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.